Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama Mr. Sudirman dalam pelajaran Science 4. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari Unit 22, yaitu Soil and Other Earth Material. Tanah dan material bumi lainnya. Pada pelajaran kali ini ada beberapa subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama, classifying soils. Yang kedua, use of soil. Yang ketiga, growing plants in soil. Dan yang keempat, other earth material. Langsung saja kita mulai pelajaran subtopik yang pertama, classifying soils. Classifying soils atau pengelompokan tanah adalah pengelompokan jenis-jenis tanah yang terdapat di sekitar kita. Tanah bisa dikelompokkan berdasarkan texture, color, and ability to retain water. Jadi tanah bisa dikelompokkan berdasarkan teksturnya, warna, dan juga kemampuan untuk menahan air. Berdasarkan teksturnya, tanah terbagi atas sand, silt, and clay. Sementara berdasarkan warnanya, tanah terbagi atas tanah yellow or red, kemudian tanah white, dan yang ketiga dark colored soil atau tanah yang agak gelap. Kemudian pengelompokan yang ketiga yaitu berdasarkan kemampuan untuk menahan air. Tanah terbagi atas tanah dengan kemampuan yang well retained atau mampu menahan dengan baik, dan tanah yang not well retained, tanah yang tidak bisa menampung air atau menahan air dengan baik. Artinya, ketika ada air yang mengalir di tanah tersebut, jika tanahnya well retained, maka airnya akan tertahan. Sedangkan ketika tanah tersebut not well retained, maka airnya akan dengan mudah mengalir di tanah tersebut. Berikutnya, use of soil. Kegunaan tanah. Secara umum tanah bisa digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya farming, habitat for organism, and raw material. Kegunaan untuk farming, tanah digunakan untuk keperluan pertanian. Kemudian habitat for organism, tanah bermanfaat sebagai tempat tinggal organisme. Dan yang ketiga, raw materials, tanah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku. Salah satunya untuk membuat keramik. Subtopik yang ketiga, growing plant in soil. Menumbuhkan tanaman di tanah. Supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik, maka tanah membutuhkan water, minerals, air, and anchorage to the ground. Jadi, supaya dapat tumbuh dengan baik, tanah harus mendapatkan air, mineral, udara, dan pemupukan tanah. Kemudian
Jenis-jenis tanah yang biasanya digunakan untuk bercocok tanam diantaranya yang pertama, garden soil, sandy soil, and clay soil. Garden soil adalah tanah perkebunan. Sandy soil, tanah yang memiliki kandungan pasir, dan clay soil adalah tanah lumpur. Untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, maka kita bisa melakukan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, increasing the amount of air. Yang kedua, increasing the amount of nutrients. Dan yang ketiga, changing the amount of water in soil. Jadi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman adalah meningkatkan kandungan udara, meningkatkan kandungan nutrisi, dan yang ketiga, mengganti jumlah air yang terdapat pada tanah. Subtopik yang terakhir, other earth material, material bumi lainnya. Selain tanah, di bumi masih terdapat material-material lain. Di antaranya yang pertama, rocks, mineral, metals, gases, water, and fossil fuels. Rocks can be found everywhere. Batu bisa kita temukan di mana saja, baik di daratan ataupun di air. Mineral are obtained from rocks. Mineral bisa kita peroleh dari batu. Beberapa contoh mineral diantaranya adalah gold, silver, and diamonds. Emas, perak, dan permata. Material yang ketiga adalah metals. Metals adalah mineral yang di dalamnya memiliki banyak kandungan mineral lainnya. Dan metal banyak digunakan untuk keperluan industri. Gases. Gases adalah material yang berupa udara seperti nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. Next, water, air. Air bisa kita temukan di mana-mana, misalnya di lakes, rivers, pond, seas, and oceans. Air bisa kita temukan di danau, sungai, kolam, dan lautan. Other earth material yang terakhir adalah fossil fuels atau bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil memiliki kegunaan sebagai sumber energi. Contoh fossil fuels yang bisa kita temukan diantaranya coal atau batu bara, serta oil atau minyak yang kita manfaatkan untuk menghasilkan energi. Baiklah, itu saja materi kita pada hari ini. Silakan dipelajari kembali di rumah dan sampai ketemu di materi yang berikutnya. Terima kasih.